Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan membahas materi etika bisnis mengenai masalah etis seputar konsumen. Namun sebelumnya itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ingrid Meliana Susanti Sisang, NIM 219411380. Perkenalkan, nama saya Novita Mangalo, NIM 219411315. Perkenalkan, nama saya Putri Giovanni Patiung, NIM 219411088. Perkenalkan, nama saya Antariksa, NIM 218411452. Nama Yuri, NIM 219411059. Nama Anita Rentitana, NIM 219411024. Perkenalkan, nama saya Yuman, NIM 220411183. Perkenalkan, nama saya Monika Tusuli, NIM 217411124. Perkenalkan, nama saya Alfrida Tanjayu, NIM 219411282. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai masalah etis seputar konsumen. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat hakiki dalam bisnis modern, di mana sebuah bisnis tidak akan berjalan jika tidak ada konsumen yang menggunakan produk dan jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh sebuah bisnis. Oleh karena itu, konsumen diberi gelar sebagai raja atau the customer is king, di mana konsumen harus diperlakukan baik secara moral. Bukan saja merupakan tuntutan etis, melainkan juga sebagai syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah bisnis. Oleh karena itu, bisnis mempunyai kewajiban moral untuk melindungi konsumen dan menghindari terjadinya kerugian bagi konsumen. Perhatian untuk konsumen ada 3, yaitu dengan adanya keterbatasan dalam daya beli dan pengetahuan terhadap barang dan jasa yang tersedia di pasaran, si konsumen justru mudah dipermainkan dan dijadikan korban manipulasi produsen. Seperti iklan di media massa, papan informasi di depan toko dengan menyebutkan harga yang menarik, sehingga mengundang calon konsumen untuk memasuki toko. Tetapi saat calon konsumen memasuki toko, ia baru mengetahui kualitas barang tersebut rendah. Tetapi ada produk yang memiliki kualitas lebih baik tetapi dengan harga yang lebih tinggi, sehingga konsumen membeli barang tersebut karena tujuan untuk memasuki toko tersebut. Yang kedua, karena itu bisnis mempunyai kewajiban moral untuk melindungi konsumen dan menghindari kerugian baginya, seperti pada saat konsumen membeli mobil di showroom dan tidak lama kemudian mengalami kerusakan, produsen bertanggung jawab untuk memberikan atau mengganti dengan mobil baru atau memberikan asuransi dan garansi akibat kerusakan produksi tersebut. Nah, yang ketiga, bentuk perlindungan untuk konsumen adanya perumusan hak konsumen seperti hak untuk memilih, hak informasi, hak untuk didengarkan. Baik, materi selanjutnya yaitu hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen terbagi menjadi 6 bagian. Di sini saya akan menjelaskan 3 bagian dari hak-hak konsumen, yaitu yang pertama, hak atas keamanan. Konsumen berhak atas produk-produk yang aman, artinya produk yang tidak mempunyai kesalahan teknis atau kesalahan lainnya yang bisa merugikan kesehatannya atau bahkan mengancam jiwanya, seperti adanya obat pengawet pada makanan, mainan anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak atas informasi. Konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik apa sesungguhnya produk itu maupun bagaimana cara memakai yang benar dan maupun resiko yang ditimbulkan dari produk tersebut. Yang ketiga, hak untuk memilih. Konsumen berhak untuk memilih antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk bisa berbeda sehingga konsumen berhak membandingkannya sebelum mengambil keputusan untuk membeli. Ya, terima kasih. Hak-hak konsumen yang keempat yaitu hak untuk didengarkan. Ialah konsumen berhak keinginannya tentang produk atau jasa didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya, dan produsen harus menerima baik keluhan tersebut. Hak yang kelima yaitu hak lingkungan hidup. Ialah melalui produk yang digunakannya, konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Dan hak yang keenam yaitu hak konsumen atas pendidikan.
ialah konsumen mempunyai hak untuk secara positif dididik ke arah yang baik, terutama di sekolah dan melalui media massa. Masyarakat harus dipersiapkan menjadi konsumen yang kritis dan sadar akan hak. Tanggung jawab bisnis untuk penyediaan produk yang aman. Yang pertama, pemberian jaminan. Pemberian jaminan ini merupakan suatu barang, harta atau benda yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam pengajuan suatu pinjaman. Yang kedua, pemberian peringatan. Pemberian peringatan ini adalah barang-barang yang dipakai sebagai tali ingatan atau kenang-kenangan. Yang ketiga, adanya masa kadaluarsa. Adanya masa kadaluarsa ini, kita harus meletakkan label sesuai dengan peraturan, berarti produsen memberikan keterangan yang diperlukan oleh para konsumen agar dapat memiliki atau membeli serta meneliti secara bijaksana. Tanggung jawab bisnis lainnya terhadap konsumen. Yang pertama, kualitas produk. Kualitas menjadi kunci utama agar produk dikenal dan dipercaya masyarakat luas. Jika ingin meningkatkan loyalitas ke level yang lebih tinggi, pastikan Anda meningkatkan kualitas terlebih dahulu, baik kualitas produk maupun kualitas pelayanan. Karena pada akhirnya kualitaslah yang dinilai konsumen, bukan yang lainnya. Yang kedua, harga. Harga merupakan jumlah yang perlu dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa yang dibutuhkannya. Dengan harga, maka konsumen bisa membandingkan nilai produk yang satu dengan produk yang lainnya. Yang ketiga, label dan konsumen. Keberadaan label memang sangat dibutuhkan dalam dunia pengemasan produk dan mempunyai manfaat sebagai identitas untuk membedakan antara produk satu dengan produk lainnya. Dan dengan adanya jenis label, pelanggan akan lebih mudah dalam mencari produk yang mereka inginkan. Pencarian produk dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan tidak membutuhkan waktu yang Dasar teori dari tanggung produsen ada 3, yaitu yang pertama, teori kontrak adalah suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Yang kedua, teori perhatian semestinya. Dalam teori ini, kepentingan konsumen lebih diutamakan, di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui mengenai produknya mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas agar konsumen tidak mengalami kerugian pada saat membeli produknya. Yang ketiga, teori biaya sosial. Dalam teori ini menegaskan bahwa produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan tiap kerugian yang dialami konsumen dalam memakai produk tersebut. Contoh kasus masalah etis seputar konsumen. Contoh kasusnya yaitu pinjaman bank. Untuk dapat membeli rumah, seorang karyawan muda mengambil pinjaman dari bank. Setelah kredibilitas orang itu dipastikan, diadakan kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bank mengikut diri membayar 80% dari harga rumah. Jumlah uang dipinjamkan kepada nasabah dengan bunga tetap 8,5% per tahun. Nasabah akan membayar bunga setiap 6 bulan. Ditambah sebagian dari pinjaman. Di samping itu, nasabah mewajibkan diri mengambil asuransi pada bank. Untuk mengambil risiko, ia akan meninggal atau terkena penyakit. Sebelum melunasi uangnya karena alasan lain, bank menjadi pemilik rumah dan berhak menjualnya agar memperoleh kembali modalnya. Dalam kontrak ini, hak dan kewajiban bank serta nasabah ditentukan dengan seksama. Jadi, kesimpulan dari masalah etis seputar konsumen ialah kini di banyak negara maju, gerakan konsumen merupakan faktor yang harus dipertanggungjawabkan dalam suksesnya suatu bisnis. Masalah etis menjadi lebih berat lagi karena dalam hal ini konsumen sendiri tidak berdaya. Pada umumnya boleh dikatakan konsumen sendiri juga mempunyai tanggung jawab seperti sudah kita tahu sebelumnya. Dari konsumen dapat dikatakan diharapkan
Ia bersikap kritis dalam menilai produk yang akan dibeli dan dikonsumsi. Itulah kebenaran yang terkandung dalam pepatah kuno caveat emptor, atau hendaknya si pembeli berhati-hati. Dapat juga disimpulkan bahwa teori kontrak dan teori perhatian semestinya merupakan paling penting sebagai pendasaran moral bagi tanggung jawab produsen. Bagi teori sosial pantas kita puji idealisme yang terkandung, akan tetapi teori ini kurang membuka perspektif realistis bagi praktek dalam dunia bisnis. Demikianlah hasil dari presentasi teori kami mengenai masalah etis seputar konsumen. Sekian dan terima kasih.